Bismillahirrahmanirrahim. La khaira, tidak ada kebaikan, gak ada tuh manfaatnya, gak ada baiknya. Apa itu? Fi kasirin, pada kebanyakan, min najwahum, dari pembicaraan rahasia, bisik-bisik mereka. Gak ada manfaat tuh, ngobrol ngalor ngidul. Apa sih ngalor ngidul? Sana sih. Lupa sih bahasa Jawa. Min najwahum, pembicaraan rahasia, bisik-bisik mereka, nggak ada kebaikan, nggak ada manfaat, kecuali illa man amara bisodaqatin, kecuali bagi orang yang menyuruh kepada sedekah. Ngobrol, kita bahas infak sedekah, ayo kita sumbang kemana, itu khair tuh. Jangan sampai ngobrol yang gak ada manfaatnya, gibahin orang, nyelah orang, cari kesalahan orang, gak usah. Illa man amara bisodaqatin au ma'rufin, atau menyuruh orang kepada kema'rufan, kebaikan. Itu ngobrol yang manfaat tuh, bisik-bisik yang manfaat. Satu, yang mengajak kepada sedekah. Yang kedua, mengajak orang ma'ruf, kema'rufan, kebaikan, perbuatan yang baik. Au islahim bainan nas, atau perdamaian di antara manusia. Mendamaikan, memberi adem, nyaman. Tuh kata Allah tuh, baru tuh manfaat. Apalagi musim pemilu nih, nanti presiden, wah ngerumpi sana sini, nggak usah. Au islahim bainan nas, kalau bisa yang kita bicarakan bikin damai orang itu, adem gitu loh. Tidak membuat orang emosi. Jangan pilih dia jadi emosi. Dia jahat itu, nggak usah. Kata Allah, au islahim bainan nas, perdamaian di antara manusia. Ada yang sengketa antar sesama muslim, kalau bisa kita menjadi juru damai, tidak berpihak ke sana pun tidak berpihak ke sini, netral, mendamaikan. Itu cakep tuh, begitu. Ya Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Lanjut Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al zalika, dan barang siapa berbuat demikian, mengajak orang sedekah, mengajak orang berinfak, mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang pada kedamaian, mendamaikan, tidak saling berantem, berkelahi. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah, karena mencari keridhaan Allah, bukan ingin minta dipuji orang, disanjung orang, diacungin jempol orang, enggak, karena mardatillah, mencari keridhaan Allah. Apa itu maksudnya keridhaan Allah? Allah ridho yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian Allah murka, kita ngibahin orang, Allah nggak suka itu, Allah nggak ridho. Fasaufa nu'tihi, maka kelak nu'tihi, Allah menyatakan akan kami beri ajron azimah. Nih udah ajron azimah. Padahal azimah itu apa artinya? Besar. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apapun kebaikan kita nih, kita di dunia jadi orang baik, amalnya baik, tapi Allah nggak kasih ajr azimah, nggak dikasih surga, gimana itu? Kalau perlu nih pahala yang besar ini, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditukar dengan surganya Allah, cukup. Jangan sedikit pahalanya ya, teman-teman. Perbanyak sunnahnya gitu, teman-teman. Dalam surat At-Taubah 96, siapa orang yang Allah nggak ridho? Fa innallah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Dalam surat At-Taubah 96, Allah nggak ridho. Maka sesungguhnya Allah la yarda, tidak ridho kepada siapa? Anil kaumil fasiqin, orang-orang yang fasik. Siapa? Munafik, kafir. Hatinya lisannya ngomong iman tapi hatinya tidak beriman, munafik. Hati dengan lisannya beda, awas ada situ. Innal munafiqina humul fasiqun. Jangan sampai kita menjadi orang fasik. Kenapa? Orang yang fasik, fa innallaha la yarda, Allah nggak ridho. Makanya kita setiap amal kebaikan udah niatkan Allah ridho nggak ya yang kita lakukan itu mardotillah. Kalau saya berbuat begini, Allah ridho nggak ya? Allah murka nggak ya? Itu mardotillah. Melaksanakan perintah Allah, tidak usahlah ingin dipuji orang, nggak usah. Belajar. Kalau sudah terbiasa begitu, insya Allah selamat hatinya itu. Ikhlas akan muncul di hatinya itu. Ikhlas benar. Kenapa? Yang dicari hanya mardotillah. Allah alam bisawab. Wa may yushakkikir rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yusakkiki, menentang ar-rasulah, Rasulullah Muhammad, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah sesuatu petunjuk kebenaran jelas baginya. Sudah datang Al-Quran, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau nurut perintah Rasul, dibantah melulu, ditentang melulu. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan ia mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin. Sudah sama Rasulullah melawan, menentang, membantah, nggak mau nurut sama Rasulullah. Jalannya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik diikuti. Nuwallihi, Allah menyatakan, kami palingkan ia. Apa maksudnya? Dibiarkan oleh Allah tersesat. Subhanallah min zalik. Makanya tolong di saat membaca suratul Fatihah, dibaca saat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Tolong jangan sampai jalan-jalan, artinya 17 kali dibaca. Artinya apa? Allah perintah begitu 17 kali dalam sholat. Penting. Banyak orang tersesat. Baca tuh. Jangan sampai kemana-mana aja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu
agar kita jangan sampai tersesat. Buwallihi, Allah menyatakan kami palingkan ia, membiarkan tersesat, ma tawalla, pada apa yang berpaling padanya. Allah biarin sesat tuh. Allah nggak bimbing, nggak arahkan. Kalau Allah sudah begitu, mau minta ke siapa lagi minta tolong kepada jalan yang lurus? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah. Ingat tuh, wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Wa nuslihi jahannam. Setelah Allah biarkan mereka sesat, Rasul dilawan, ditentang lah, dibantah Rasulullah itu. Jalannya orang-orang kafir diikuti. Satu, Allah biarkan mereka sesat. Wa nuslihi jahannam, dimasukkan ia jahannam, ke neraka jahannam. Summa na'udzubillah min dzalik. Makanya tolong baca itu, Rabbi habli minas sholihin, agar keturunan kita semuanya orang-orang yang soleh. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, fi ibadika sholihin, bersama orang-orang hamba-Mu yang soleh ya Allah. Doa, jangan keinginan aja. Doa, banyak doa. Itu kan doa-doanya para nabi, para rasul. Paling kita banyak dosa, banyak maksiat, nggak mau doa, sombong gitu. Wasaat masiro, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua keturunan kita, bukan anak saja, bukan cucu saja, bukan cicit saja, keturunan, zuriyah, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa. Bis ani, tolong saya bolak-balik itu doa. Itu kekuatan doa itu luar biasa. Rabbis ani muqimas sholat wa min zurriyati. Banyak anaknya ustaz sholatnya susah, kalau disuruh ada banyak. Coba kita perbanyak doa, Rabbis ani muqimas sholat wa min zurriyati. Bolak-balik saya itu pesen tolong dibaca itu setiap sholat, karena sholat itu berat. Makanya jangan heran kalau orang banyak ninggalin sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk, yang Allah beri hidayah. Ya teman, jangan heran kalau banyak orang, dia tadinya santri itu, sekarang nggak pernah sholat. Banyak. Coba kita sebagai orang tua jangan tinggalin tuh doa itu tuh Nabi Ibrahim. Bis ani muqimas sholat wa min dzurriyyati. Allah alam bisawab. Ayat 116, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni. Allah nggak bakal tuh ngampuni sampai nangis berdarah-darah. Allah kan nggak bakal Allah ngampuni. Apa itu? Dosa apa? Ayyusroka bihi, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dia sembah selain Allah. Tadi itu hati-hati, takut jebakan ya. Kita punya cincin nih,
Saya pegang cincin ini jadi enak, lancar aja nih rezekinya ya. Awas ya, hati-hati. Itu takut syirik khafi, gak kelihatan. Kenapa? La yaghfiru ayyusraka bi. Allah tidak akan mengampuni dosa yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah jamin, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Dia Allah akan mengampuni yang selain itu, liman yasha, bagi yang Dia kehendaki. Selama kita tidak musyrik kepada Allah, insya Allah Allah ampuni nih, asal taubat. Taubat mulutnya saja, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan maksiat lagi kepada Allah. Allah sudah pesan, walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan diulangi lagi dong kalau taubat. Allah gitu. Yakinlah, dosa apapun selama kita tidak musyrik kepada Allah, Allah akan ampuni. Ini dalilnya nih, dasarnya ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha, orang yang dikehendaki. Orang siapa? Yang mau bertobat. Orangnya nggak mau bertobat, mau diampuni, sulit kayaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada kehendak dari hatinya, ada keinginan dari hati orang itu yang berdosa. Ya Allah, ada keinginannya. Liman yasha. Allah menyatakan, wa may yusyrik billah, dan barang siapa menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh telah tersesat. Dhalalan ba'ida, sudah dhalalan ba'ida, sesatnya jauh. Sesat apa tuh Bu Haji? Dhalalan ba'ida, sesat sejauh-jauhnya sesat. Subhanallah, mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita dijauhkan dari perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir 117, iyad'una min dunihi, tidaklah mereka seru menyembah min dunihi, dari selainnya, illa inasa, kecuali berhala. Contohnya apa musyrik itu? Menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya harus benar, banyak tauhid itu luar biasa. Semuanya Allah yang atur. Kita bisa ibadah karena Allah, kita bisa ngaji karena Allah, kita bisa sholat tahajud karena Allah mengendaki kita biar jadi orang yang baik, bersyukur, bukan usaha kita. La haula wa la quwwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, bifadlillah wa birahmatillah. Anak-anak kita sehat, Allah kasih sehat. Anak-anak kita rajin sholat, Allah kasih hatinya mau sholat dengan doa kita. Wa iyad'una, dan tidaklah mereka seru sembah itu, illa kecuali syaitan marida, setan yang durhaka. Jangan sampai kemudian kita ikut jalannya syaitan marida, setan yang durhaka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.